yang masih berada di luar, mohon masuk di dalam ruangan ibadah karena tempat duduk masih kosong di dalam. Marun Semahe, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang berada di dalam gedung gereja maupun yang berada di rumah masing-masing. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang di tengah persekutuan Jemaat Gemis Depok. Tata ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Gemis minggu kedua, dan di dalam ibadah ini akan diadakan baptisan anak atas nama Akselin Catherine Huta Barat, putri terkasih dari Bapak Tri Putra Huta Barat dan Ibu Pernanda Kartika Bahe Bangsawang. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mary Makangiras MSI. Untuk tertib jalannya ibadah diharapkan selama ibadah berlangsung semua handphone dimatikan atau didiamkan volumenya, dan mohon tidak keluar masuk ruang ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita menyanyi dari BKJ nomor 8 ayat 1 dan 3, Bukalah Gapura. Sidang Jemaat Tuhan, peribadatan kita pada ibadah minggu kedua ini ditabiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengan dikau Wahyu 21 ayatnya yang ketiga sampai keempat merupakan nats pembimbing kita di pagi hari ini yang berbunyi, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
mari kita membaca pembacaan hukum Allah berbalasan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat, mari kita berdiri. Di rentang waktu yang masih Tuhan anugerahkan untuk kita pada hari ini, kita menyadari bersama bahwa seringkali tindakan kita tidak sesuai dengan hukum Allah. Kita lebih sering melakukan apa yang menurut kehendak hati kita sendiri. Karena itu mari kita menyatakan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita berkata, ya Tuhan, kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan. Walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu, kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Rahmat dan cinta Allah boleh kita alami dan kita terima melalui pengampunan dosa dan berita anugerah. Berbahagialah orang yang ditutupi pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Mazmur 32 ayatnya yang pertama. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. He
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, pada hari ini kita bersama akan menyaksikan pelayanan baptisan untuk seorang anak Axelin Katrina Huta Barat. Dan karena itu sebelum kita masuk dalam pelayanan baptisan ini, mari bersama kita berdoa. Tuhan yang memenuhi kami dengan begitu banyak curahan kasih yang melimpah, kami datang bersyukur kepadamu karena atas perkenaanmu pula kehidupan ini boleh dapat kami alami. Dan dalam perjumpaan kami bersama pada persekutuan kami dalam peribadatan di pagi hari ini, kami ada untuk membawa anak terkasih Axelin Katrina Huta Barat untuk menerima pelayanan baptisan kudus. Ketika iman orang tua, para saksi boleh memahami akan satu ikatan cinta persekutuan yang boleh terbangun bersama dengan Tuhan, akan selalu mengiringi langkah-langkah pertumbuhan perkembangan anak terkasih ini, maka kami bermohon saat ini Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu hadir, sehingga segala sesuatu yang boleh ada pada saat ini dalam kesiapan hati orang tua, para saksi, bahkan ketika mereka membawa anak terkasih, maka Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu untuk selalu membawa setiap tuntunan-Mu di setiap perjalanan hidup anak terkasih ini, sehingga ia mampu untuk menjadi alat perpanjangan berkat Tuhan dalam segenap aktivitas hidupnya hari lepas hari. Di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, pelayanan baptisan ini pun dapat terlaksana. Amin. Saudara-saudaraku, kita mendengarkan terlebih dahulu pengajaran tentang baptisan. Di hari ini kita bersama akan menyaksikan baptisan seorang anak Axelin Katrina Huta Barat untuk menerima baptisan kudus. Dan karena itu mari kita mendengarkan beberapa kesaksian Alkitab yang berisi perintah Tuhan Yesus untuk membaptis. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-20 berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang kedua, Tuhan Yesus juga memanggil anak-anak untuk datang kepadanya, sesuai kesaksian Markus 10 ayat 14 dan 16. "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yang ketiga, Rasul Petrus juga telah bersaksi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-39, ketika orang banyak bertanya kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat?" Maka jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Atas dasar ini, maka Gereja Masehi Injilis Sangihe Talaut menerima baptisan anak-anak, di mana setiap anak dikuduskan dalam iman orang tua dan para saksi. Di samping itu pula, bahwa baptisan itu adalah akta yang dilaksanakan sekali untuk seumur hidup. Dan oleh sebab itu Gereja Masehi Injilis Sangihe Talaut menolak dengan tegas ajaran tentang baptisan ulang. Berdasar pada firman Tuhan yang sudah kita
dengar tadi, maka gereja dan orang-orang Kristen membawa anak-anak mereka pada Tuhan untuk dibaptis, supaya anak-anak itu pun diterima dalam perjanjian Tuhan dan memperoleh berkat menurut janji Tuhan sendiri. Lagi pula kepada kita sebagai orang tua dan saksi baptisan, dipercayakan tugas dan tanggung jawab untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita, supaya mereka dapat mengenal dan mengasihi Tuhannya. Karena itu kiranya saudara-saudara orang tua dan saksi mau berjanji untuk selalu dengan setia memimpin serta mengajar, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tentang kasih terhadap Tuhan dan sesama manusia. Kini dengarkanlah penjelasan tentang arti baptisan. Adapun kita dan anak-anak kita dibaptis hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita sekalian bahwa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, mengikat perjanjian kekal dengan kita, dan bahwa Tuhan menjadi Bapa kita dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan, karena Dialah Bapa kita. Sementara dibaptis dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa oleh darah-Nya, sehingga kita dan anak-anak kita menjadi satu dengan Yesus Kristus, dan kita menjadi milik Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Dibaptis dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus senantiasa diam di dalam kita dan tinggal bersama kita, serta membaharui hidup kita dan anak-anak kita, agar kita selalu melayani, mengasihi Allah dan sesama manusia. Semua hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua dan para saksi baptisan, agar supaya dijelaskan dan diajarkan kepada anak. Amin. Kini saya meminta orang tua dan saksi baptisan untuk berdiri. Agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara sebagai orang tua dan saksi baptisan membawa anakmu, anak Akselin Ekaterina Huta Barat, untuk dibaptis berdasarkan firman Tuhan dan sesuai dengan pengajaran tentang baptisan yang sudah kita dengar bersama, dan bahwa saudara-saudara berjanji untuk mengajar dan mendidik mereka. Hendaklah saudara-saudara menyatakan ikrar dan janji dengan sungguh-sungguh dan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Bahwa saudara-saudara membawa anakmu untuk dibaptis karena merupakan perintah Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, apakah saudara-saudara berjanji dengan tulus ikhlas di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara-saudara akan mendidik dan mengajar anakmu sedemikian rupa sehingga ia mengerti arti dan maksud baptisan dan akan menjadi orang yang percaya serta taat kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sampai kelak ia akan mengaku sendiri sebagai seorang sidi dewasa. Saudara-saudara orang tua dan para saksi, apakah jawab saudara? Tuhan memberkati ikrar dan janji saudara-saudara. Kini bawalah anakmu untuk menerima materai baptisan kudus itu.
dan namanya yang kini disebutkan kau tulis dalam kitab kehidupan, jadi anggota tubuh putramu.
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau dengan kasih yang boleh Engkau nyatakan bagi kami, bahkan bagi anak Akselin Katrina Huta Barat, bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga yang ada saat ini, maka kami imani dalam ikatan perjanjian yang boleh teraktakan pada saat ini, maka jaminan penyertaan Tuhan selalu ada mengiringi langkah-langkah kehidupan anak Akselin Katrina Huta Barat. Dan di dalam setiap keyakinan yang boleh kami miliki saat ini, kami bermohon campur tangan Tuhan di setiap saat, di setiap waktu, agar apa yang menjadi harapan cita yang boleh digaungkan oleh orang tua, oleh keluarga untuk anak terkasih akan selalu dapat bersama-sama terrealisasi dalam penggenapan kehendak Allah untuk kehidupan anak terkasih bahkan keluarga. Dan kami percaya Tuhan memperlengkapi kami agar segenap nilai-nilai kehidupan yang dapat diterapkan oleh orang tua, para saksi kepada anak terkasih akan selalu dapat membawanya untuk menerima dan melihat, mengalami akan begitu banyak karya kuasa agung Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada memelihara kehidupannya bersama dengan keluarga. Dan melalui setiap kebenaran firman yang akan selalu tersampaikan pun dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan selalu menolong kami, menolong keluarga, sehingga hati dan pikiran kami benar-benar terpusat untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan mengutuhkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan pembacaan teks Alkitab kita pada saat ini dari Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ke-8 sesuai dengan teks pembacaan yang sudah dikeluarkan oleh Sinode Gemis, Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Wahyu 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Berbunyi demikian, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikian pembacaan teks Alkitab kita pada pagi hari ini. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
Yang berbahagia adalah setiap pribadi yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan, namun sebelumnya mohon perhatian untuk informasi berikut ini. Untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak aman antara satu orang dengan yang lain. Terima kasih dan mari mengucap syukur kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3, 9-10. Jemaat bersilakan berdiri, kita mau berdoa persembahan. Kami datang padamu ya Allah, di pagi hari ini lewat persekutuan kami telah membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan kami kepadamu boleh berguna untuk melengkapi pelayanan persekutuan gerejamu. Bapa Sorgawi, berkati persembahan ini, berkati kami semua yang sudah membawa persembahan ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Setelah doa persembahan, PKJ nomor 150. Ya Tuhan
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Sidang Jemaat Tuhan, seorang wartawan Frankman Gibbs menyebut bahwa retronim sebagai persamaan antara gitar akustik, kopi hitam, dan TV hitam putih. Retronim yakni kata-kata atau frase yang diciptakan karena sebuah kata yang sudah lazim atau biasa digunakan, lalu kemudian ada perbedaan di dalamnya yang mengacu pada perkembangan atau penemuan baru. Itu yang disebut retronim. Jadi sederhananya kata-kata yang biasa dipakai lalu kemudian mendapatkan perbedaan dalam sebuah bentuk penemuan dan perkembangan baru. Contohnya, kalau tadi dikatakan gitar akustik, kopi hitam, dan TV hitam putih, maka dengan retronim itu yang tadinya kopi hitam menjadi kopi 3-in-1. Yang tadinya gitar akustik menjadi gitar listrik. Yang tadinya TV hitam putih menjadi TV berwarna, atau sekarang kita kenal juga ada TV LED. Ya, itu yang disebut dengan retronim. Yang pada umumnya kita tahu hanya kopi hitam, kita tahu dulunya hanya gitar akustik, kita tahu dulunya hanya TV hitam putih, lalu kemudian mendapatkan penemuan dan perkembangan baru. Sekarang ada banyak jenis kopi. Kopi 3-in-1, white coffee, kan seperti itu. Lalu dari gitar akustik sekarang sudah ada gitar listrik. Dari TV hanya hitam putih sekarang kita dapat TV berwarna dengan segala bentuk moyang LED, tinggal pilih. Itu yang disebut dengan retronim. Ketika ada perubahan karena penemuan baru dalam sebuah kata yang biasanya sudah digunakan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, ketika kita membaca teks Alkitab kita saat ini juga ada perubahan frasa dari dunia baru menjadi retronim saat memberi pernyataan tentang Yerusalem baru. Dunia baru dan kemudian Yerusalem baru. Apa yang dimaksudkan dengan perubahan retronim ini? Yohanes sebenarnya memberi penguatan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Penguatan itu karena memahami dalam konteks penulisan kitab Wahyu ini, jemaat berada dalam sebuah penderitaan karena dominasi pejoratif dari Romawi. Romawi tidak berpihak kepada rakyat kecil. Romawi berupaya mengeruk rakyat kecil dan mendatangkan kekayaan yang melimpah khusus kekuasaan Romawi tanpa berpikir tentang asas-asas keadilan yang ada di dalamnya. Sehingga perbedaan antara status sosial atau kasta itu menentukan juga pemberlakuan keistimewaan tertentu kepada rakyat, kepada masyarakat pada saat itu. Nah, kondisi ini semakin lebih berat bagi orang-orang yang mempercayai Kristus dalam setiap bentuk pengajaran-pengajaran yang masih terus dinyatakan. Sudah dengan keadaan dominasi dari Romawi, lalu kemudian pengajaran-pengajaran yang berbeda yang dianggap bahwa orang-orang Kristen pada saat itu merupakan bentuk dari sebuah ancaman besar karena berbicara tentang pengajaran-pengajaran Kristus. Karena itu teks Alkitab kita menyatakan bahwa
Sastra apokaliptik ditentukan untuk menunjukkan adanya sebuah pengharapan baru bagi orang-orang Kristen yang siap dalam pertahanan keadaan dan situasi yang menderita pada saat itu di dalam iman kepada Kristus. Sastra apokaliptik yang berbicara tentang sesuatu yang adikodrati, transenden, berbicara hanya tentang Tuhan, tetapi kemudian dapat mampu untuk menjadi bagian dalam sebuah kemanusiaan manusia. Dan Yohanes menggiring bahwa engkau masih punya harapan. Karena kuasa Allah itu tidak hanya terjadi di sana, adikodrati, transenden. Tetapi kuasa Allah itu ada dan menghidupkan, memanusiakan manusia dengan damai sejahtera yang ada di bumi yang kamu pijak. Karena itu kata baru di sini dalam bahasa Yunani tidak diterjemahkan dalam pengertian tempat yang berbeda antara bumi dan kemudian sorga. Tetapi kata koinos di sini ini lebih berarti pada sifat dan kualitas, situasi dan suasana di mana Allah memerintah, di mana Allah itu ada, di mana Allah berkuasa. Jadi bukan hanya nanti di sorga baru dapat kekuasaan pemerintahan Allah, tetapi di bumi yang dipijak ini pun Yohanes mau mengatakan harapan baru dalam kekuasaan Allah yang menunjukkan damai sejahtera Allah itu tetap akan ada. Karena itu setiap bentuk penderitaanmu, di sini dikatakan, setiap bentuk tangismu. Ayat 6, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Segala bentuk penderitaanmu karena pemerintahan Romawi yang tidak adil itu akan berlalu. Segala bentuk kesengsaraanmu karena pajak yang diberikan terlalu tinggi dan kau tidak mampu untuk membayar pajak sehingga sulit untuk menghidupi keluargamu, itu juga akan berlalu. Dan jangan karena itu engkau menanggalkan keberimananmu kepada Kristus. Jangan hanya karena perut, jangan hanya kenyamanan, jangan hanya karena jabatan, jangan hanya karena kuasa, engkau menanggalkan keberimananmu kepada Kristus. Kau harus mampu untuk tetap bertahan, menunjukkan bahwa rahmat, damai sejahtera Allah itu ada di sana. Situasi yang berubah, suasana yang berubah menjadi lebih baik karena Allah berada di tengah-tengah manusia. Aura kekudusan sorgawi, aura kebahagiaan sorgawi itu ada menaungi umat dan menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Saudara-saudaraku, maka teks Alkitab kita pada saat ini mau mengarahkan kepada kita untuk melihat yang pertama, pengharapan kepada Kristus menghadirkan pertahanan, kekuatan untuk tetap mampu menembus beragam bentuk persoalan dan pergumulan. Yang kedua, menunjuk pada jati diri yang dibaharui oleh Kristus untuk juga mampu membaharui. Di hari ini kita menyaksikan bersama keluarga besar Huta Barat Bahebang Sawang membawa anak terkasih mereka Axelin Katrina Huta Barat untuk berada dalam satu ikatan perjanjian dengan Tuhan. Dalam penggembalaan harapan keluarga bahwa anak ini bertumbuh, anak ini berkembang di dalam iman yang tetap terpelihara kepada
Kristus. Di tengah-tengah situasi dan kondisi zaman yang berbeda dari orang tua, dari oma opa, anak ini akan bertumbuh berkembang. Zaman medsos yang luar biasa cepat, yang juga menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Z sekarang ini, yang selalu lebih berhadapan dengan relasi yang ada itu dengan medsos dibanding langsung secara fisik berjumpa dengan teman. Itu tantangan-tantangan yang kemudian dihadapi, yang sudah biasa dengan budaya instan, dengan budaya yang cepat saji, dari mulai makanan, dari mulai ilmu pengetahuan. Kalau dulu orang harus baca buku, cari judul bukunya, pergi ke toko buku, baru bisa dapat teori-teorinya. Tapi sekarang cuma tinggal dari HP, buka Google, searching di Google, semua dapat. Mau cari apa? Mau cari definisi tentang apa? Mau cari ilmu tentang apa? Mau cari buku apa? Dari e-book di Google pun kita bisa dapat. Cepat sekali mau mendapatkan informasi lewat media sosial, lewat smartphone. Budaya instan ini memang lebih muncul di tengah-tengah pertumbuhan dan perkembangan anak X-Lane. Dan di sini menjadi tantangan orang tua dan para saksi untuk tetap melihat bahwa setiap pertumbuhan dan perkembangan dari seorang anak itu, maka yang perlu diperhatikan adalah anak itu berkembang, bertumbuh di dalam karakter yang selalu melihat kebaikan-kebaikan Allah. Orang tua harus lebih dulu menunjukkan bahwa ini yang namanya berharap kepada Yesus, yang menghadirkan selalu kebaharuan hati dalam setiap pergumulan. Orang tua dan para saksi harus lebih menunjukkan role model yang tepat kepada anak. Jangan cuma tahu bicara bahwa kamu harus mengasihi, tapi ketika kemudian ada pertentangan antara ayah dan ibu, suami dan istri, lalu tanpa sadar bertikai, bertengkar di depan anak. Anak akan melihat, anak akan menilai, anak mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan terekam langsung. Sehingga dalam pengembalaan saya katakan dia akan menggambarkan siapa Tuhannya dari apa yang dilakukan oleh orang tua dan para saksi. Karena itu ketika memberikan nilai, engkau berharap kepada Kristus. Tunjukkan hati dan pikiran tindakan bagaimana engkau berharap kepada Kristus, kepada anak terkasih. Tunjukkan bahwa ia bertumbuh, berkembang dalam keluarga yang tetap menyatu padukan cinta. Sekalipun ada ada argumen yang seringkali berbeda, tapi dia memahami bahwa setiap perbedaan itu tidak membuatnya melihat tindakan-tindakan. Kalau sekarang lagi booming KDRT, itu tidak dilihat oleh anak terkasih. Yang dialami oleh Lesti Kejora gitu ya, itu tidak dilihat oleh anak terkasih. Biarkan dia memahami cinta itu tetap ada dan tumbuh, karena itu landasan dia berharap bahwa di dalam keluarga ini harapan tentang kasih dunia yang lebih baik itu dia dapati dari keluarga yang ada saat ini. Lalu yang kedua, tunjukkan bahwa jati dirinya adalah pribadi manusia yang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia punya peran, dia punya fungsi yang besar. Bahwa kalau dia hidup, dia bahagia, bukan bahagianya sendiri, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya juga harus mengalami kebahagiaan itu. Damai sejahtera yang ia rasakan dalam kehidupan keluarga bersama orang tua juga dapat ia alami dan ia rasakan, ia bagikan kepada orang-orang yang nanti akan ia jumpai dan akan ia temui. Sehingga sebelum ia bertindak, ia akan berpikir, apakah ini akan menghadirkan damai sejahtera dalam relasi yang akan terbangun nanti. Karena jati diri itu juga ditentukan oleh orang tua dan para saksi
dalam memberikan nilai-nilai terbaik. Warisan yang tidak akan pernah punah adalah setiap bentuk nilai yang dapat diberikan orang tua, para saksi, bahkan kita sekalian kepada generasi-generasi kita berikutnya. Kita bisa banyak bertutur kata, tetapi ketika tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, maka nilai itu pun tidak akan menjadi nilai-nilai yang utuh. Maka kiranya anak Axelain akan selalu menjadi kebanggaan Tuhan dalam menjaga, memelihara imannya, kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga besar Huta Barat Bahebang Sawang, keluarga Bahebang Sawang Tamaka, dan selalu menjadi kebanggaan dalam persekutuan gereja Gemis Jemaat Depok, bahkan bangsa dan negara. Dan nanti Axelain besok-besok mau jadi polisi kah, polwan kah, atau yang lain, tetapi dimanapun dia berada, dia menghadirkan curahan berkat-berkat Tuhan untuk semua orang, tidak hanya untuk keluarganya. Karena siapa yang hidup hari ini, hanya Tuhan izinkan hidup agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Setelah kita mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dan kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kembali bersama kita bersatu di dalam asa dan harap melalui doa. Kita berdoa. Tuhan begitu luar biasa, setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang dipenuhi dengan cinta dan kasih. Dan kami tetap bermohon kepadamu, karena kami menyadari di tengah-tengah kehidupan kami sebagai manusia yang fana, kami sangat terbatas dan kami selalu membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk selalu mengingatkan kami, untuk selalu memampukan kami, agar setiap keberadaan hidup yang kami jalani ini pun akan selalu memberi manfaat dan makna terbaik dalam setiap bangunan relasi kami bersama dengan sesama kami. Kami beriman bahwa saat ini ketika keluarga Huta Barat Bahebang Sawang membawa anak terkasih mereka Axelain Katrina Huta Barat, maka jaminan dari sebuah kehidupan masa depan yang terbaik telah Engkau siapkan untuk anak Axelain Katrina Huta Barat, sehingga ia bertumbuh berkembang di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan, kesehatan yang sempurna dari Tuhan melimpah untuknya, sehingga apapun yang menjadi bagian dari harapan orang tua, keluarga untuk kehidupannya di masa yang akan datang akan selalu selaras dengan setiap bentuk rencana dan rancangan terbaik Tuhan yang telah Tuhan siapkan untuk anak Axelain Katrina Huta Barat. Kami juga bermohon bahwa di dalam kebaikan Tuhan, Tuhan selalu memberkati keluarga Huta Barat Bahebang Sawang,
keluarga bahu bangsa Tamaka, ketika mereka akan tetap melangkah di dalam setiap peran dan fungsi yang akan dilakukan dari waktu ke waktu dengan segenap tanggung jawab yang telah Tuhan hadirkan di dalam setiap pekerjaan, profesi, dan pelayanan mereka. Dimanapun mereka berada, akta-akta iman itu tersampaikan dengan baik dan benar. Di dalam setiap karya-karya yang berlanjut, sebagai suami, sebagai istri, akan selalu mampu untuk menunjukkan peran cinta kasih itu sehingga menjadi nilai terbaik yang tersampaikan kepada anak-anak terkasih. Dan kami juga percaya bahwa apapun yang saat ini mereka rangkai untuk waktu hari yang akan datang selalu diberkati oleh Tuhan, bersama dengan para saksi baptisan yang ada saat ini. Secara pribadi dalam kehidupan keluarga mereka bersama, Tuhan juga akan selalu menuntun langkah-langkah mereka. Di dalam mereka akan tetap menunjukkan tanggung jawab iman yang benar kepada Tuhan ketika mereka bekerja, ketika mereka beraktivitas, sehingga setiap rangkaian kehidupan yang saat ini pun mereka bangun bersama akan menghantar mereka juga memiliki kesejatian bahagia di hari-hari yang akan datang. Saat ini Tuhan, kami mau bersama bersyukur untuk setiap cinta Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada Jemaat Gemis Depok ketika mereka boleh mengalami pertambahan usia kelahiran ataupun juga pernikahan, ataupun ketika mereka mengalami begitu banyak kesukacitaan karena Tuhan menghadirkan mereka kemampuan untuk tetap bertumbuh dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan. Kiranya kesukacitaan yang melimpah itu akan selalu membawa mereka untuk menjadi pribadi yang menunjukkan tanggung jawab iman yang benar di segenap karya-karya mereka. Syukur yang konkret itu nyata melalui setiap tindakan hari lepas hari. Kami percaya kasih setia Tuhan bersama mereka, bersama dengan Penatua John Alvein Dumalang, bersama dengan Bapak Dance Ma'arbia, dan bagi saudara-saudara kami yang lain yang boleh mengalami kesukacitaan pada saat ini, maupun juga bagi saudara-saudara kami yang sementara berharap untuk selalu uluran tangan kasih Tuhan dalam setiap bentuk pemulihan kepada mereka yang sementara ini dalam keadaan sakit, bagi mereka yang sementara ini berduka cita, bagi mereka yang bergumul dengan pekerjaan dan usaha mereka, bagi mereka yang sementara mengalami konflik-konflik kehidupan, bagi mereka yang menjadi korban dari bencana dan juga perang, bagi orang tua yang lanjut usia, para janda, duda, anak yatim piatu, bagi saudara-saudara kami yang tetap berharap akan kasih setia Tuhan dinyatakan, bagi anak Nadine Bogar di dalam keadaan yang lemah saat ini tubuhnya, tapi kami beriman ada kuasa Tuhan Yesus Kristus dengan mujizat dan keajaiban yang akan selalu memberikan secara sempurna pemulihan, bahkan bagi saudara-saudara kami yang lain, sehingga mereka tetap melihat cahaya pengharapan itu hadir untuk mereka yang selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau berdoa pada saat ini untuk setiap keberadaan kehidupan jemaat kami Gemis Depok, pribadi lepas pribadi, atau dalam setiap keluarga masing-masing kami. Tegarkan kami Tuhan, kuatkan kami, mantapkan langkah kami, sehingga kami pun juga memahami bahwa Tuhan memberikan kepada kami rancangan damai sejahtera dalam sebuah pertahanan hidup, sehingga kesukacitaan kami menjadi berkat bagi semua orang. Kami semua yang ada selaku majelis, kami juga bermohon kepadamu kasih setia Tuhan menaungi kami, menyempurnakan kami, memberikan kami kemampuan untuk tetap melanjutkan langkah-langkah pelayanan kami. Kami bermohon kasih setiamu ada bersama dengan kami untuk segala sesuatu yang akan kami kerjakan, merealisasikan setiap program kerja di Gemis Jemaat Depok. Kami mohon juga kasih setiamu bersama dengan kami, para panitia Hari Raya Gerejawi, panitia pelunasan tanah gereja. Tuhan turut campur tangan di dalamnya,
dan Tuhan sendiri yang memperlengkapi kami, sehingga segala sesuatu karya-karya pelayanan kami akan selalu menghadirkan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan beracara memberkati setiap pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini, maka segala sesuatu yang dapat dilakukan menunjukkan kehidupan yang selalu hadir sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba yang setia untuk dapat menunjukkan kasih cinta Tuhan yang tidak berkesudahan. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati dengan pengetahuan yang mereka punya, dan di dalam hikmat kebijaksanaan yang ada mereka dapat menggunakannya dengan baik dan benar, sehingga kemakmuran, kenyamanan, damai sejahtera Allah selalu ada dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih untuk hari ini, Engkau memberkati kami yang boleh bertugas melayani pada pagi hari ini. Kiranya sukacita iman ini pun akan menjadi bagian setiap orang yang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan kami Yesus Kristus dalam peribadatan yang boleh terjadi saat ini. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberikan kesempatan bagi rukun El Shaddai untuk menyampaikan puji-pujian.
dan terima kasih kepada Pendeta Mary Makangiras MSI yang telah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan juga keluarga. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama-sama di gedung gereja maupun secara online. Teristimewa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu bersama Gemis Jemaat Depok. Kami menyambutnya penuh sukacita dan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Kami mengucapkan selamat kepada keluarga Huta Barat Bahe Bangsawang yang telah menyerahkan putri terkasihnya, anak Akselin Katrina Huta Barat, untuk dibaptis. Kiranya kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati masa tumbuh kembang anak terkasih dan memberkati kedua orang tuanya dalam merawat mendidik putri terkasih dalam pengejaran takut akan Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mikael Manopo yang telah memberikan 40 set buku tata ibadah minggu pertama dan kelima. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Mikael Manopo dan keluarga dalam pelayanannya dan dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. Pertama, ibadah Pelka Ibu dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 13 Oktober jam 17 atau jam 5 sore. Bertempat Ibu Marleni Udampo, Jalan Merdeka Barat, samping Gereja Gemindo, Depok 2 Tengah. Pelayan firman Pendeta Tracy Lawalata STH. Pelayan liturgos Ibu Wice Tatipang. Dimohon kehadiran dari anggota Pelka Ibu. Kedua, persiapan majelis untuk ibadah hari Minggu ketiga dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 jam 15 WIB. Tempat gereja, diharapkan kehadiran dari majelis yang bertugas. Ketiga, Pelka Anak dan Remaja dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 16 Oktober 2022 jam 9. Tempat gereja, mohon kehadiran dari adik-adik anggota Pelka Anak dan Remaja. Demikianlah ringkasan warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya harap membaca warta jemaat yang telah dibagikan melalui grup majelis, kelompok, dan Pelka. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Setelah ibadah minggu ini, keluarga Huta Barat Bahe Bangsawang mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bersama-sama menikmati jamuan kasih yang telah disediakan oleh keluarga. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diundang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan pujian dari PKJ 239, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku.
Sidang jemaat Tuhan, melangkahlah dengan penuh damai, sejahtera, dan kini terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk, kita bersaat teduh. Kembali jemaat diundang berdiri untuk menghantar kadim. Kita akan bersama-sama diiringi dengan lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Nanti setelah itu jemaat diundang duduk kembali sebelum kita berdoa untuk jamuan kasih. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, mengikuti jalan-Mu. Simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Jemaat disilakan duduk. Sebelum kita menikmati makan siang dan kita akan bersalam-salaman dengan kadim dan pelayan yang bertugas, kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari keluarga yang bersyukur dan bersukacita hari ini yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Syana Tamakan. Nanti setelah itu kita akan berdoa untuk jamuan makan siang. Dimohon kesediaan Penatua Kastor Tindage. Shalom, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Namun sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan bahwa di sini ada hadir besan saya,
keluarga Bapak Huta Barat bersama Ibu. Mohon berdiri karena kita sini udah kayak seperti saudara. Keluarga Sangir semua. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang kami hormati Ibu Pendeta dan teman-teman majelis serta Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini, yang kami kasihi semuanya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai memberkati kita sehingga ibadah sekaligus baptisan kudus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, aman dan lancar. Kami atas nama keluarga Huta Barat bersama Ibu dan kami Bahe Bangsawang Tamaka dan lebih khusus keluarga Huta Barat Bahe Bangsawang mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan teman-teman majelis serta semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Terima kasih juga kepada semua jemaat yang sudah hadir di dalam ibadah sekaligus baptisan kudus. Terima kasih Ibu Pendeta, firman-Nya sangat menyentuh kami. Semoga firman Tuhan yang disampaikan tadi akan menjadi pedoman lebih khusus bagi keluarga Huta Barat dan Bahe Bangsawang, karena mereka adalah keluarga muda. Dan terlebih bagi cucu kami, terima kasih doanya, semoga dia menjadi anak yang setia kepada Tuhan, sayang kepada opungnya, oma opa, menjadi anak yang sukses, anak yang takut akan Tuhan. Amin. Coba. Terima kasih Bu Pendeta doanya semuanya. Dan selanjutnya kami pihak keluarga menyiapkan makanan ala kadarnya untuk kita nikmati bersama. Kami berikan kesempatan kepada Pak Kastor untuk membawakan doanya. Terima kasih semuanya, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, atas nama pribadi dan seluruh jemaat, Majelis Jemaat Gemis Depok, kami ucapkan selamat kepada keluarga Bahe Bangsawang dan keluarga besar Huta Barat. Terima kasih Ibu Huta Barat dan Bapak bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Kita undang Bu, Bapak ada waktu bisa beribadah dengan sama-sama. Dan kepada orang tua kami ucapkan selamat. Firman Tuhan mengatakan anak ini akan menjadi berkat bagi semua orang, dan kita percaya itu. Ya, sebelum kita menyantap berkat yang telah tersedia, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami pada saat ini, dari awal, pertengahan sampai penghabisan. Kau telah menyertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami telah membaptis kekasih kami, anak kami, Catherine Huta Barat. Kami percaya Tuhan Yesus, anak ini akan menjadi berkat bagi semua orang. Berkati keluarga yang terkait semuanya Tuhan Yesus. Keluarga Bahe Bangsawang, keluarga Huta Barat, dan orang tua Tuhan yang kekasih. Kami percaya bimbingan-Mu selalu menyertai dia. Dan Tuhan, saat ini kami akan menyantap berkat yang telah tersedia. Berkati makanan minuman ini supaya menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Dan kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus, makanan minuman itu akan menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik, diundang Ibu Pendeta beserta majelis yang bertugas untuk menerima salam dari jemaat. Setelah itu, setelah bersalaman, disilakan langsung ke meja makan. Tumbe, rana,
yang